Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan telah membiarkan kejengkelannya diperlihatkan kepada sekutu Suriahnya, Presiden Bashar al-Assad, yang menolak kompromi dengan oposisi Suria. Mengutip laporan Bloomberg, Rabu 29 April 2020, Assad terbukti tidak bersyukur karena tetap berkuasa berkat intervensi Rusia dalam perang saudara yang brutal di negaranya. Putin saat ini direpotkan dua masalah di dalam negeri, yakni anjloknya harga minyak dan epidemi virus corona COVID-19. Masalah itu membuatnya ingin mengakhiri petualangan militer Suriah dengan menyatakan kemenangan. Menurut laporan tersebut, Putin bersikeras bahwa Assad harus menunjukkan lebih banyak fleksibilitas dalam pembicaraan dengan oposisi Suria mengenai penyelesaian politik untuk mengakhiri konflik selama hampir satu dekade itu. Laporan itu mengutip 4 sumber yang akrab dengan diskusi Kremlin tentang masalah ini. Sikap Assad itu telah menjadi bulan-bulanan kecaman media pro-Kremlin. Kremlin perlu menyingkirkan sakit kepala Suria, kata Alexander Sumilin, mantan diplomat Rusia yang mengelola Europe Middle East Center, lembaga di Moskow yang didanai negara Rusia. Masalahnya adalah dengan satu orang, Assad dan rombongannya, ujarnya. Iritasi Putin dan kegigihan Assad menyoroti dilema Rusia karena kedua belah pihak tahu tidak ada alternatif bagi pemimpin Suriah dalam mencapai kesepakatan. Ketika Putin menggunakan intervensi militer sejak 2015 yang sukses di Suriah untuk memulihkan pengaruh era Soviet sebagai pemain utama di Timur Tengah, Assad telah bermanuver di antara Moskow dan pendukung militer utamanya, Iran, untuk mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan. Assad juga memanfaatkan kekuatan militer dan diplomatik Rusia terhadap upaya Turki untuk memperluas kehadirannya di daerah-daerah yang tersisa yang dikuasai pemberontak di Suriah Utara, ketika dia berusaha untuk mendapatkan kembali kendali atas seluruh negara dengan dukungan Putin. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, membantah bahwa Putin tidak senang dengan Assad karena menolak untuk berkompromi dengan oposisi Suria dalam menegosiasikan penyelesaian politik. Rusia diketahui telah menekan Assad di belakang layar selama beberapa tahun tanpa hasil untuk menyetujui setidaknya beberapa konsesi politik untuk memenangkan dukungan PBB atas pemilu ulang yang diharapkan pada tahun 2021. Kritik Rusia yang disuarakan secara terbuka terhadap sekutunya itu menandai perubahan pendekatan yang tajam. Federal News Agency, media yang terkait dengan Yevgeny Prigozhin, yang dikenal sebagai Chef Putin karena kontrak catering Kremlinnya, menerbitkan sebuah artikel online yang menyerang Assad sebagai sosok korup. Media itu juga mengutip sebuah jajak pendapat yang menunjukkan Assad hanya memiliki dukungan 32%. Sementara ada daftar sejumlah pengganti potensial dari dalam rezim Suriah dan oposisi. Entah kenapa artikel di Federal News Agency dengan cepat menghilang. Beberapa hari kemudian, Russian International Affairs Council atau Dewan Urusan Internasional Rusia, sebuah kelompok think tank kebijakan luar negeri yang didirikan oleh Kremlin, menerbitkan komentar yang mengkritik pemerintahan di Damaskus karena tidak memiliki pendekatan yang jauh ke depan dan fleksibel untuk mengakhiri konflik. Jika Assad menolak menerima konstitusi baru, rezim Suriah akan menempatkan dirinya dalam resiko besar, kata Alexander Aksenyono, seorang mantan diplomat Rusia dan wakil presiden lembaga tersebut, dalam sebuah wawancara telepon. Menurut seorang yang dekat dengan Kremlin, kedua publikasi itu merupakan sinyal kuat bagi kepemimpinan Suria. Sumber lain yang dekat dengan Kremlin menyatakan, Putin memandang Assad sebagai sosok yang keras kepala, yang telah membuktikan kekecewaan baginya, dan menggunakan media yang terkait dengan Prigozhin untuk menyampaikan hal tersebut. Namun, kata dia dan seorang pejabat pemerintah, Presiden Suriah itu tidak dapat ditinggalkan karena tidak ada sekutu lain yang layak bagi Suriah.
Tidak ada reaksi resmi dari Suriah dan surat kabar Suriah atas kritik media pro-Kremlin tersebut. Duta Besar Suriah untuk Moskow, Riyad Haddad, tidak menanggapi permintaan komentar melalui email. Pembicaraan yang dipimpin PBB di Jenewa tentang penyusunan ulang konstitusi Suriah untuk memperkenalkan beberapa kompetisi politik akhirnya dimulai pada akhir tahun lalu. Namun, pada akhirnya perundingan itu mengalami jalan buntu. Apakah Rusia ke depannya akan meninggalkan Suriah? Kita tunggu saja episode selanjutnya.